Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita yaitu kitab tafsir juz 30 atau juz An-Naba. Kita masuk pada surat Al-Lail ayat yang ke-17. Dan insyaallah kita akan selesaikan surat Al-Lail pada pertemuan kita malam hari ini insyaallah. Allah silakan surat Al-Lail ayat yang ke-17. Wa sayujannabuhal atqa. Dan kalau akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. Zaman melakukan Allah SWT sebagaimana sudah disebutkan pada ayat sebelumnya, bagaimana Allah SWT telah menyebutkan dua perbedaan yang begitu sangat signifikan. Ada seseorang beramal dengan amalan penduduk surga, begitu juga ada orang yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Sebagaimana pada ayat di awalnya Allah SWT menyebutkan fa'andzartukum naran taladzza, yang mana Allah SWT telah memperingatkan kepada kalian dengan neraka yang menyala-nyala. Yang tidak masuk ke neraka tersebut kecuali al-ashqa, orang yang paling celaka, orang yang paling sengsara. Kemarin sudah kita sebutkan, siapa orang paling celaka, paling sengsara? Siapa tadi? Gak ada yang ingat? Ada yang ingat? Itu saja? Ya. Secara garis besar ulama mengatakan, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyinggung, yang dimaksudkan al-ashqa di sini, menurut pendapat dari jumhur ulama dan jumhur tafsir, yang disebut al-ashqa orang yang paling celaka adalah orang apa? Orang kafir, begitu juga orang muslim yang memang pada dasarnya mereka tidak beriman kepada Allah mereka pada dasarnya tidak mau menginfakkan hartanya. Jadi baik itu orangnya bakhil atau tidak beriman kepada al-husna, yaitu seluruh janji Allah Subhanahu wa taala dari surga dan yang lainnya. Dan ini menurut pendapat ulama ahli tafsir yang paling sahih. Sementara orang Murji'ah mengatakan yang dimaksudkan al-ashqa hanya siapa? Dibatasi pada siapa? Hanya dibatasi pada siapa? Orang kafir saja. Sementara muslim tidak akan masuk kategori al-ashqa. Artinya orang muslim tidak akan pernah bisa masuk ke dalam neraka, seburuk apapun amal perbuatannya. Tapi sudah kita singgung, itu pendapat siapa? Orang-orang Murji'ah. Karena orang Murji'ah mengatakan yang namanya iman itu tidak perlu adanya amal. Selama dia sudah beriman, menggunakan lisannya, mengucapkan syahadat, mengimaninya dalam hati, meskipun dia tidak mengamalkan dengan amal soleh, dia tetap akan apa? Masuk surga. Nah, itu tafsir yang disebutkan oleh orang Murji'ah. Mana al-ashqa? Siapa? Hanya orang kafir saja yang akan masuk neraka yang menyala-nyala. Sementara jumhur ulama atau ahli tafsir mengatakan al-ashqa, mau itu orang kafir, yang itu jelas pasti orang kafir. Kalau dia muslim, maka apabila orang muslim tersebut tidak mau menginfakkan hartanya, ini juga akan masuk salah satu ancaman tersebut. Sudah jemaah? Kemudian alladzi kadzdzaba wa tawalla, dan kemarin sudah kita sebutkan makna kadzdzaba wa tawalla, yaitu yang mendustakan dan berpaling. Mendustakan yaitu kadzdzaba, mendustakan dengan apa? Dengan hati. Sementara dia memperlihatkan apa? Keimanan atau kebalik. Kadzdzaba itu mendustakan dengan hati, begitu juga mendustakan dengan anggota badan. Sementara tawalla mendustakan hanya dengan apa? Dengan anggota badan saja, meskipun hatinya mengimaninya. Nanti akan kita bahas lagi sedikit. Kemudian Allah SWT menyebutkan wasayujannabuhal atqa, dan akan dijauhkan oleh Allah SWT orang yang paling bertakwa. Dan ayat ini jamak belakang Allah SWT pada dasarnya diturunkan kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan ayat al-ashqa, orang yang paling celaka, sebagian ulama mengatakan diturunkan untuk siapa? Untuk siapa? Umayyah bin Khalaf. Catatannya kemana jemaah?
Al-Ashqa ditujukan ayat tersebut untuk Umayyah bin Khalaf. Orangnya begitu sangat mendurhakai dan mendustai Rasulullah SAW, baik dengan lisan dan juga dengan hatinya. Ditambah lagi dia disifati dengan sifat apa? Bakhil. Kemudian untuk Al-Atqa, orang yang paling bertakwa, yaitu orang yang beriman kepada Allah SWT, beriman kepada Rasulullah, ditambah lagi dengan apa? Sifat yang Allah SWT berikan. Apa tadi? Sifat apa? Dermawan. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu termasuk salah satu sahabat yang terkenal dermawan. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini membicarakan tentang Abu Bakar radhiyallahu anhu dan nanti akan kita sebutkan kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu, kenapa beliau mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Lail tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, "Alladzi yu'ti malahu yatazakka", yaitu orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, karena ini tujuan salah satu dari zakat atau tujuan dari bersedekah. Karena makna zakat sendiri jamaah dimulakan Allah SWT memiliki dua makna. Zakat, alladzi yatazakka. Zakat, yatazakka makna adalah zakat, yaitu orang yang mengeluarkan hartanya untuk berzakat. Dan makna zakat ada dua. Zakat yang pertama maknanya adalah an-nama, yaitu berkembang atau tumbuh. Karena tidak ada harta yang disedekahkan kecuali pasti Allah Subhanahu wa taala akan jadikan harta tersebut itu semakin bertambah banyak. Dari hitungan Allah Subhanahu wa taala, hitungan akhirat akan berbeda dengan hitungan manusia. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala bertambah banyak dan juga dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentu berkah. Yang jelas pasti akan diperbanyak oleh Allah di akhirat kelak. Sementara di dunia itu hanya bentuk tambahan saja. Jadi jangan berharap berinfak, bersedekah supaya bertambah hartanya di dunia. Jadi memasukkan, saya mau infak 20.000. Allah SWT kan berjanji. Bagaimana? Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Dikalikan 700. Saya hitung 20.000 masukkan ke kotak kali 700. Berapa jamaah? Jadi totalnya berapa? 1.400.000. 14 juta. 20.000 dapat ganti 14 juta. Saya tunggu 14 juta. Tidak demikian jamaah. Ini janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan diberikan di mana? Di akhirat kelak. Sementara di dunia itu hanya tambahan, bisa jadi Allah memberikan lebih daripada hal tersebut, tapi yang pasti di mana? Di akhirat. Jangan sampai kita bersedekah kemudian mengharapkan kembali dari Allah SWT di mana? Di dunia. Setidaknya kita mendapatkan barokahnya. Nah, ini makna zakat yang pertama. Artinya apa tadi? An-nama, yaitu berkembang. Oleh karena itu Allah SWT menyebutkan dalam firman-Nya, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menghancurkan riba dan juga menumbuh kembangkan apa? Sedekah. Jadi orang kalau memulai sesuatu dengan riba, maka hal tersebut tidak akan memberikan manfaat bagi orang tersebut sama sekali. Minimal setidaknya tidak akan pernah bisa mendapatkan berkahnya. Tapi yang namanya orang kalau sudah jatuh ke dalam riba, jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala, mau seperti apapun orang tersebut akan berat dan akan susah untuk sukses baik di dunia ataupun di akhirat. Ketika memulai sesuatu dengan riba, pasti hartanya tidak akan bermanfaat sama sekali dan tidak akan memiliki barokah. Meskipun terlihat banyak, tapi orang ketika sudah memulainya dengan berkah, satu hal yang mustahil. Dan ini kisahnya banyak sekali jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang-orang kemudian menyesal ketika memulai sesuatu dengan yang namanya riba. Apapun itu bentuknya, mau itu kredit, mau itu hutang, tidak ada orang yang merasa nyaman dengan adanya riba. Pasti akan selalu dirugikan. Betul atau enggak? Nah, ini salah satunya. Allah SWT menyebutkan yamhaqullahu riba. Tidak akan pernah ada yang tersisa dari harta riba tersebut. Semuanya akan sia-sia. Kemudian jamaah dimulakan Allah SWT, makna zakah yang kedua, dan ini yang disebutkan dalam firman Allah, yaitu makna yang kedua. Yaitu maknanya adalah zakah yuzakki, yang artinya adalah toharo yutohiru, membersihkan atau mensucikan. Kemudian tujuan dari sedekah
Yang kedua yaitu mensucikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sedekah dari mereka, baik itu sedekah wajib, yang tentunya kalau sedekah wajib mau tidak mau harus dibayarkan, baik dengan cara dipaksa atau dengan sukarela. Tapi kalau yang sedekah sedekah yang bentuknya adalah sunnah, maka kita tidak perlu memaksa. Karena tujuan dari sedekah itu membersihkan dan mensucikan, baik membersihkan jiwa kita sebagaimana zakat pada Idul Fitri atau zakatul fitr. Tujuannya untuk apa? Membersihkan jiwa. Oleh karena itu zakat tersebut juga disebut sebagai zakatun nafs. Zakat apa? Yang membersihkan jiwa. Mau orangnya miskin, kere seperti apapun, tetap diwajibkan untuk membayar zakat. Ini yang disebutkan oleh ulama. Meskipun bahkan dia dikategorikan orang fakir, wajib untuk membayar zakat fitrah. Karena zakat fitrah tidak ada hubungannya dengan, atau zakatul fitr. Kalau fitrah kurang tepat. Zakatul fitr. Meskipun dia orang miskin, tidak punya harta sama sekali, tetap wajib untuk mengeluarkan zakat fitr. Kenapa? Karena zakat fitr itu tidak ada hubungannya dengan harta, tapi hubungannya dengan anggota badan. Untuk mensucikan jiwa, membersihkan dosa-dosa yang dilakukan selama apa? Selama berpuasa. Karena tujuan zakat fitrah atau zakatul fitr itu melengkapi pahala yang tidak kita dapatkan secara sempurna ketika kita puasa pada bulan Ramadan. Entah itu menggunjing, entah itu membicarakan aib orang lain, entah itu kita melakukan perbuatan maksiat yang ternyata bisa mengurangi pahala kita, ternyata disempurnakan dengan apa? Zakatul fitr. Nah, mau itu orang miskin, orang fakir, ulama mengatakan tetap wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Caranya bagaimana? Caranya kalau dia dapat zakat, zakatnya kemudian dizakatkan lagi. Dia dapat zakat, diambil. Zakatnya dizakatkan kembali. Ini yang disebutkan oleh ulama. Oleh karena itu ulama mengatakan mau dia orang fakir, orang miskin, bahkan sampai bayi dalam janin yang nggak punya harta, orang janin punya duit apa? Baju aja nggak punya jemaah. Janin dalam perut selama memang sudah memiliki jiwa, sudah ditiupkan ruh, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, mensucikan jiwa. Kemudian yang kedua, zakat tersebut tujuannya mensucikan harta. Berarti mau tidak mau kalau mensucikan harta ya harus memiliki harta. Kalau nggak memiliki harta ya berarti tidak perlu untuk zakat dengan zakat harta atau disebut dengan zakat mal. Jadi ada zakatun nafs, ada zakat mal. Tapi secara garis besar semua apapun yang kita keluarkan dari sedekah kita mensucikan diri kita, ya jiwa kita, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah, hadits yang sahih, as-shadaqatu tudfi'ul khati'ah kama yudfi'ul ma'un nar. Jadi yang namanya sedekah itu menghapuskan dosa-dosa, memadamkan dosa sebagaimana api memadamkan sebagaimana air memadamkan api. Nah, zaman belakang Allah SWT itu tujuan dari sedekah. Kemudian selanjutnya zaman belakang Allah SWT, Allah SWT melanjutkan, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza. Padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Dan ini nanti akan kita bacakan cerita kenapa ayat ini diturunkan kepada Abu Bakar, kenapa Abu Bakar melakukan hal tersebut, insya Allah akan kita bahas setelah ini. Kemudian Allah SWT menyebutkan illa btigha'a wajhi rabbihil a'la. Tetapi dia memberikan harta itu semata-mata karena mencari keridhaan Allah SWT yang maha tinggi. Nah, zaman belakang Allah SWT, sedikit yang perlu kita sebutkan, ini berkenaan dengan masalah akidah. Ahlussunnah wal Jamaah ketika mendapati satu nas, satu ayat, konteks ayat yang menyebutkan sifat zat Allah Subhanahu wa taala seperti wajah, atau disebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kedua tangan, Allah Subhanahu wa taala memiliki pendengaran, Allah Subhanahu wa taala memiliki penglihatan. Maka dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah bahwa Allah Subhanahu wa taala itu hakiki memiliki itu semuanya. Ini pandangan siapa? Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini tidak boleh ditakwilkan atau dilencengkan kepada makna yang lainnya atau dipalingkan kepada makna yang lainnya, karena sebagian kaum muslimin sebagaimana orang-orang Asy'ari, mereka memaknai wajah Allah SWT dengan apa? Makna wajah Allah. Karena mereka tidak mengimani adanya wajah Allah. Yang dimaksudkan dengan wajah Allah ini bukan makna sebenarnya. Ini hanya bentuk kiasan saja. Yang dimaksudkan wajah apa? Pahala, ridho,
Bisa dipahami nggak? Jadi orang kalau mengatakan sebagaimana hadits Rasulullah, man qala la ilaha illallah ibtigha'an liwajhillah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah berharap wajah Allah, mereka memaknai wajah Allah itu apa? Berharap pahala Allah, berharap keridhaan Allah. Mereka tidak pernah memaknai wajah Allah SWT dengan makna wajah yang hakiki. Mereka selalu memalingkan makna tersebut dengan makna yang lain. Sebagaimana Allah SWT memiliki kedua tangan dan semua tangannya kanan, mereka memaknai tangan dengan apa? Dengan nikmat. Dan demikian terus menerus. Sementara Ahlussunnah wal Jamaah selalu mengatakan bahwa Allah SWT itu hak, bahwa Allah SWT itu memiliki wajah. Dan ini yang nanti akan membedakan, atau maaf, ini nantinya merupakan salah satu kenikmatan yang terbesar yang Allah SWT berikan kepada kita. Kenapa kok wajah itu dikatakan hakiki, bukan makna secara maknawi? Sebagaimana firman Allah SWT gambarannya ketika Allah menyebutkan wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pernah dengar ayat ini? Artinya apa? Hari tersebut di mana wajah-wajah mereka itu berseri-seri. Kepada Rabbnya mereka nggak ada yang hafal ayatnya. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Kepada Rabbnya mereka akan apa? Melihat. Nah, zaman belakang Allah SWT. Nantinya pada hari kiamat tentunya kita akan melihat Allah SWT dengan hakiki. Dengan hakiki. Pasti. Begitu juga wajah Allah SWT ini merupakan salah satu sifat dzatiyah Allah SWT yang pasti dimiliki oleh Allah SWT. Tapi tentunya zaman belakang Allah SWT perlu dipahami, ketika Allah SWT disifati dengan sifat dzatiyah tersebut, seperti Allah SWT memiliki kedua tangan, Allah memiliki wajah, Allah memiliki telapak kaki, maka perlu dipahami bahwa semua yang disebutkan tersebut zaman belakang Allah SWT ini tentunya akan berbeda dengan apa? Berbeda dengan yang dimiliki makhluknya. Tentu berbeda dengan yang dimiliki oleh makhluknya. Sebagaimana kita jamaah di belakang Allah SWT, kita semuanya memiliki kaki. Apakah kaki kita sama dengan kaki-kaki yang lainnya? Kaki meja, kaki unta, kemudian kaki apa lagi? Yang memiliki kaki. Apalagi yang memiliki kaki? Ya, selain hewan. Selain hewan yang memiliki kaki, meja punya kaki. Kaki gunung. Nah, lihat jemaah. Apakah sama kaki kita dengan kaki meja bentuknya? Sangat berbeda. Jangankan kita. Jangankan dengan meja, benda mati, dengan sesama benda hidup saja atau makhluk hidup, kita pun berbeda antara kaki kita dengan kaki tersebut. Lantas bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu, Ahlussunnah wal Jamaah tetap menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat dzatiyah, bahwa wajah Allah itu memang Allah memiliki wajah, tapi kita tentunya tidak mengetahui seperti apa wajah Allah Subhanahu wa taala. Karena zaman belakang Allah Subhanahu wa taala tentu yang disebutkan dan pernah kita singgung, semua yang disebutkan di akhirat itu akan berbeda dengan apa yang kita bayangkan yang ada di dunia. Sudah kita sebutkan kan? Sudah pernah kita gambarkan, apapun yang disebutkan di akhirat pasti akan berbeda dengan apa yang kita dapati di dunia. Contoh, di akhirat nanti akan ada sungai dari khamar. Sungai dari apa? Sungai dari arak, sungai dari susu, sungai dari madu. Kalau kita membayangkan betul-betul dari madu, jamaah, apa ada orang renang di madu? Gak mungkin bisa renang di madu. Madu itu lengket jamaah. Betul atau enggak? Orang renang di madu nggak bisa. Tapi kita tidak mengetahui madu yang disebutkan oleh Allah SWT pada hari kiamat seperti apa, kita nggak tahu. Pokoknya kita tahu adalah madu yang kita kenal di dunia seperti itu. Meskipun tentunya pasti yang disebutkan oleh Allah SWT tersebut akan berbeda hakikatnya dengan apa yang ada di dunia. Ini baru ciptaan Allah di akhirat. Bagaimana dengan Allah SWT sendiri? Tentu pasti akan berbeda. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah tentunya jamaah di belakang Allah SWT selalu mengakui dan menetapkan bahwa Allah SWT itu memiliki wajah secara hakiki. Dan pada dasarnya tidak boleh dimaknai, ditakwilkan dan dipalingkan dengan makna maknawi seperti contoh ridho Allah, wajah itu dimaknai ridho Allah, kemudian dimaknai pahala Allah, tidak boleh. Karena bisa jadi tidak akan tepat. Seperti contoh, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, kalau dimaknai dengan pahala Allah, kullu man 'alaiha fan. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini semuanya fana. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kecuali wajah Allah Subhanahu
wa ta'ala. Pertanyaannya, nanti pada hari kiamat semuanya hancur, tidak ada yang tersisa. Apakah amalan kita tersisa atau ikut hancur? Pertanyaan untuk jamaah semuanya. Hancur atau tetap ada? Hancur semuanya. Dimusnahkan oleh Allah, karena semua apapun selain Allah SWT itu adalah makhluknya. Karena tidak ada yang tersisa ketika pada hari kiamat, bahkan surga dan neraka semuanya hancur. Bahkan malaikat yang memegang sangkakala siapa? Israfil. Bahkan Israfil sendiri pun yang memegang sangkakala ketika setelah meniupkan, dia sendiri apa? Dimatikan oleh Allah. Kemudian dia dibangkitkan sekali lagi oleh Allah SWT, dan dia adalah makhluk Allah SWT yang pertama kali dibangkitkan. Tidak yang tersisa. Bahkan surga dan neraka menurut Ahlussunnah wal Jamaah dihancurkan oleh Allah SWT, kemudian diciptakan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba dan pahala yang didapatkan ini merupakan makhluk Allah. Jika itu makhluk Allah, maka akan semuanya hancur. Lantas bagaimana disebutkan kullu man 'alaiha fan? Semuanya itu hancur, baik pahala yang dilakukan atau pahala yang didapatkan oleh seseorang, kecuali wajah Allah. Kemudian dimaknai kecuali pahala dari Allah. Dari mana? Padahal semuanya dan pahala dari Allah yang diberikan kepada kita itu pun bentuk apa? Makhluk. Pahala itu adalah makhluk. Karena selain Allah, semua yang selain Allah berarti makhluk atau tidak? Makhluk. Semua selain Allah itu makhluk. Perbuatan kita, amal ibadah kita, semuanya apa? Makhluk. Bacaan Quran kita, makhluk. Bacaannya, bukan Qurannya. Kalau kalamullah, kalam Allah. Al-Qurannya, kalam Allah. Tapi bacaannya kita, yang keluar dari lisan kita, yang keluar dari lisannya, bukan Al-Qurannya, yang keluar dari lisan kita. Seperti saya ngomong, omongan saya nih, yang keluar dari lisan. Jamaah dengar kan? Makhluk atau bukan? Makhluk. Nah, lantas kalau dimaknai wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan tidak ada yang tersisa kecuali pahala Allah, maka maknanya akan bertentangan. Katanya seluruh makhluk Allah itu hancur. Lantas kok pahala Allah tidak hancur, padahal pahala juga kategori makhluk. Maka ini bertentangan. Oleh karena itu Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan wajah Allah SWT maknanya adalah hakiki. Nah, sekarang jamaah dimulakan Allah, kita akan masuk selanjutnya. Kenapa kisah tersebut diberikan kepada Abu Bakar sebagaimana disebutkan dalam sebagaimana disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisam. Jamaah bisa nantinya melihat kembali lagi pada Sirah Ibnu Hisam, dan ini kisah tersebut berhubungan dengan kisah siapa? Bilal bin Rabah. Ya. Kita sebutkan sebagaimana pada awal-awal keislaman kaum muslimin mengalami banyak penderitaan dan juga penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Untuk menjauhkan orang-orang dari agama Islam, maka mereka melakukan salah satu taktik yang pertama, yaitu dengan cara mengintimidasi orang-orang lemah. Baik itu anak-anaknya yang memang masih belum memiliki kemampuan, atau istri-istrinya, atau budak-budaknya, atau orang-orang miskin yang berada di kota Mekah. Mereka intimidasi agar supaya bisa kembali kemana? Ke agama orang-orang Quraisy. Nah, begitu juga yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy, begitu juga Umayyah bin Khalaf. Dan Umayyah bin Khalaf merupakan salah satu orang yang mencetuskan pemikiran tersebut ketika duduk bersama dengan pemuka Quraisy. Umayyah bin Khalaf kemudian mengemukakan satu pendapat bagaimana jika kita intimidasi mereka, orang-orang lemah, agar supaya mereka kembali kemana? Ke agama nenek moyang kita. Kemudian para pemuka Quraisy setuju. Semua pemuka Quraisy yang memiliki budak, yang mana budak tersebut itu masuk Islam, maka semuanya akan disiksa. Begitu juga tidak kecuali Bilal. Karena di awal dikisahkan ketika keluarga Ammar disiksa, kemudian Umayyah bin Khalaf juga ikut menyiksa. Sementara ketika di situ berdiri Bilal bin Rabah, maka kemudian Bilal diberikan cemeti, diperintahkan untuk memukul siapa? Ammar.
Maka Bilal bin Rabah membuang cemeti tersebut. Diambil sekali lagi oleh Umayyah bin Khalaf. Kemudian diberikan lagi. Dan dia sekali lagi membuangnya. Kemudian ditanya, kenapa kamu tidak mau memukulnya? Apakah kamu sudah masuk Islam? Kemudian dia akhirnya mengaku, ternyata dia telah masuk Islam. Maka kemudian Umayyah bin Khalaf marah. Ini satu riwayat disebutkan demikian. Di satu riwayat disebutkan, Bilal bin Rabah ketahuan masuk Islam. Sementara Umayyah bin Khalaf tidak mengetahui. Dan ketika itu Umayyah bin Khalaf sedang menyiksa salah satu budak yang dimiliki oleh pemuka Quraisy yang disebutkan Abu Jahal. Setelah dia menyiksa, maka kemudian orang-orang Quraisy mengatakan, ngapain kamu nyiksa budak orang lain? Kamu urusi dulu budakmu. Karena budakmu sendiri apa? Masuk Islam. Kamu urusi dulu, jangan ngurusi budak orang lain. Maka Umayyah bin Khalaf malu. Kemudian dia pulang dan bertanya kepada Bilal. Ketika ditanya ternyata Bilal sudah masuk Islam. Maka kemudian disiksa. Sebagaimana kisah yang masyhur, kisah yang ma'ruf. Bagaimana cara penyiksaannya? Diletakkan di padang pasir dengan dibuka seluruh pakaiannya, dilucuti seluruh pakaiannya. Jamaah melakukan Allah. Pernah merasakan jamaah panasnya padang pasir? Jamaah kalau mau merasakan panasnya padang pasir, jamaah buka sepatu jamaah ketika dalam keadaan terik, ya, antara siang hari hingga sampai mau matahari tenggelam setelah ba'da asar. Itu jamaah jika berjalan di atas padang pasir tidak menggunakan alas kaki, dijamin kaki jamaah pasti akan melepuh seketika itu juga. Karena telur ketika dimasukkan ke dalam jamaah? Ke dalam pasir, diambil telurnya sudah matang. Tidak hanya itu, jamaah tahu batu bata. Batu bata itu dibuatnya dari apa? Dari apa? Tanah liat. Jadi keras kenapa? Dibakar. Tanah liat, kalau masih tanah liat, kalau kita cuma jemur dipukulkan ke orang mungkin nggak terlalu sakit. Tapi kalau sudah dibakar dipukulkan ke kepala orang gimana? Bisa pecah kepala orang. Nah, begitu juga jamaah dimulakan Allah, salah satu kisah dari Anas bin Malik yang menunjukkan yang namanya padang pasir itu panas. Rasulullah pernah memerintahkan kepada Anas bin Malik, amarni Nabi sallallahu alaihi wasallam an utiya bi thalathati ahjar fawajadtu hajaran wa lam ajid ats-tsalits fa ataitu bir rawza. Anas bin Malik suatu ketika diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengambil 3 batu. Kemudian Anas bin Malik ngambil 2 batu, satu batunya lagi itu apa? Kotoran. Dan Anas bin Malik nggak tahu karena Anas bin Malik itu mendengarnya Rasulullah memerintahkan untuk mencari batu. Menurut Anas bin Malik 3-tiganya batu. Dikasihkan ke Rasulullah. Rasulullah pakai 2, yang satu dibuang. Hadi rothah. Innama hiya riksun. Ini itu najis. Anas bin Malik nggak tahu kalau yang diambil itu apa? Kotoran. Ya nggak mungkin. Rasulullah minta 3 batu, Anas bin Malik ambil 2 batu, yang satu dikasih kotoran. Kotoran unta dikasihkan ke Rasulullah. Mungkin atau nggak mungkin? Nah mungkin jamaah Rasulullah minta apa? Batu, masa dikasih kotoran? Anas bin Malik nggak tahu sebagaimana disebutkan dalam syarah Sahih Bukhari. Anas bin Malik nggak tahu kalau yang diambil itu apa? Kotoran, taunya itu batu. Dikarenakan apa? Nah, saking kerasnya karena sudah tertimbun di pasir dalam waktu yang lama, diambil itu sudah seperti keramik. Jamaah tahu kalau membuat keramik atau membuat vas itu dari apa? Dari tanah liat. Dia apa? Dibakar hingga sampai menjadi seperti itu kerasnya. Begitu juga yang didapati Anas bin Malik. Anas bin Malik nggak tahu kalau yang diambil itu apa? Kotoran. Rasulullah mendapatkan wahyu, ternyata itu kotoran, maka dibuang oleh Rasulullah. Dikira oleh Anas bin Malik apa? Batu. Itu jamaah tahu. Tahu kotoran kan? Kotoran itu apa? Ada yang keluar itu langsung keras? Tidak ada. Tapi karena dibiarkan di padang pasir yang panas jadi apa? Jadi seperti batu. Jamaah bisa bayangkan betapa panasnya. Jangan kita bayangkan kayak di tempat kita. Oh, nggak pakai baju mau dijemur masih kuat kita. Ini panas sekali, melepuh. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, melepuh karena saking panasnya. Kaki jamaah dibuka, jalan di atas padang pasir ketika sedang terik, kaki kita akan melepuh seketika itu juga. Telur saja matang jamaah dimulakan Allah. Nah, itu salah satu contohnya hadits Rasulullah yang tadi kita sebutkan. Saking panasnya, kotoran yang lembek bisa jadi seperti batu. Tanah liat yang jamaah dapatkan karena saking panasnya bisa jadi batu bata. Seperti itu. Bila kemudian diletakkan di atas tanah yang begitu sangat panas sekali. Kita bisa bayangkan betapa panasnya bisa merubah satu hal yang lembek jadi seperti batu. Kira-kira butuh berapa derajat Celcius?
Suhu di atas berbeda dengan suhu di tanah. Beda atau sama? Tentu beda. Kalau jamaah ada batu terkena panas matahari, mungkin suhunya rata-rata 35. Batunya apakah 35? Lebih. Betul atau enggak? Nah, begitu juga dengan tanahnya. Tidak hanya berhenti diletakkan di atas tanah yang begitu sangat panas, kemudian diletakkan apa? Batu yang begitu sangat besar di atas dada Bilal. Dan kemudian diperintahkan oleh Umayyah bin Khalaf untuk kembali kepada agamanya, untuk mengatakan sebut Lata, sebut Uzza. Maka Bilal bin Rabah mengatakan Ahad, Ahad, Ahad. Hingga kemudian Abu Bakar diberitahukan oleh salah satu sahabat bahwa Bilal bin Rabah sedang dianiaya atau sedang disiksa. Maka kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu datang. Kemudian mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, Umayyah, kamu nggak merasa kasihan dengan orang ini? Sampai kapan kamu akan menjadikannya seperti ini? Kemudian Umayyah bin Khalaf mengatakan, ini gara-gara kamu. Dia begini, ya gara-gara kamu. Kalau kamu mau sudah selamatkan dia. Karena memang Umayyah pada dasarnya ada rasa sedikit tidak tega. Ada rasa sedikit apa? Tidak tega. Kalau kamu mau ya sudah selamatkan. Terserah kamu caranya bagaimana. Maka kemudian ya sudah, saya akan beli siapa? Bilal. Kemudian Bilal dibeli oleh siapa? Abu Bakar. Dengan harga sebagaimana disebutkan dalam sirah Ibnu Hisham 9 uqiyah. 9 uqiyah. 1 uqiyah itu setara dengan 31 gram. Kalikan 9. Berapa? 31 kali 9. 279 gram. Kalikan 1 gram berapa sekarang? 500 lah. Mudahnya 500 ya. 500 ya. 400 berapa kan kita bilang 500 saja atau 500 sekian. 500 ribu. Kira-kira berapa jamaah? 139. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu belum membayar kepada siapa? Kepada Umayyah bin Khalaf 139 juta. Dan jamaah melakukan Allah yang diselamatkan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu bukan hanya Bilal bin Rabah, akan tetapi ada 6 orang yang lainnya. Sebagaimana disebutkan dalam tafsir Al-Baghawi, beliau menukil disebutkan ada 6 orang lainnya. Yang pertama Amir bin Fuhairah, yang mana beliau mengikuti perang Badar dan juga perang Uhud. Dan ingat, tidak ada orang yang mengikuti perang Badar kecuali Allah sudah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Kemudian Ummu Umais. Pertama Amir bin Fuhairah, kedua Ummu Umais. Kemudian Zunairah. Siapa? Zunairah. Yang mana Zunairah ketika dibebaskan matanya buta. Maka orang Quraisy mengatakan, nah itu Lata dan Uzza tidak ridho. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan tidak ada hubungannya. Lata dan Uzza tidak memberikan manfaat sama sekali. Tidak lama berselang kemudian setelah dibebaskan ternyata matanya kembali apa? Bisa melihat. Yang awalnya buta ternyata bisa kembali melihat. Zunairah. Kemudian sudah berapa berarti? 3. Kemudian seorang perempuan yang bernama Al-Nahdiyah dan juga 2 anak perempuannya. Berarti totalnya 6 ditambah lagi dengan Bilal. Berarti totalnya berapa? 7. Dikalikan, kalau harganya kurang lebih disamakan saja. Kalikan 7. Padahal itu harga Bilal ketika itu termasuk kategori yang ya kita nggak bilang sampai mahal sekali, tidak. Kalikan 7 jamaah. Berapa kira-kira berarti? Tadi berapa? 139. Kalikan 7. Ya. Uang yang dikeluarkan oleh siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk budak saja sudah berapa? Sudah 1 M. Ada jamaah orang yang langsung rela mengeluarkan uangnya. Dan itu jaraknya tidak lama. Karena intimidasi tersebut langsung diselesaikan oleh siapa? Abu Bakar. Setiap ada yang disiksa, langsung Abu Bakar membelinya. Setiap ada yang disiksa, Abu Bakar langsung membelinya. Dan demikian. Nah, ketika membeli Bilal, setelah dibeli, maka Umayyah bin Khalaf mau menjatuhkan psikologis dari siapa? Abu Bakar. Umayyah mengatakan, kamu beli dengan harga 9 uqiyah. Kamu mau ngambil gratis saja saya kasihkan, malah kamu bayar. Lihat. Kamu mau ngambil saja, mau kamu minta saya kasih,
Malah kamu kasih 9 uqiyah. Ngasih berapa tadi? 139 juta. Senang sekali saya. Kamu ambil saja, saya nggak butuh. Abu Bakar radhiyallahu anhu pintar. Ketika mau dijatuhkan beliau mengatakan, kamu minta 10 kali lipatnya, saya kasih sekarang ini. 90 uqiyah saya kasih. Ternyata kamu cuma minta 9 uqiyah. Murah sekali. Umayyah semakin jengkel. Padahal dia mau bikin siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu jengkel. Tapi gantian dibalas oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Kalau kamu minta 10 kali lipatnya, saya bayar. Lihat. Ini yang menjadikan Abu Bakar kemudian mendapatkan pujian dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jamaah belakang Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang sudah disebutkan, ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu banyak membebaskan budak, ternyata dilihat oleh siapa? Sebelumnya saya tambahkan. Di satu riwayat bahwa Bilal bin Rabah dibebaskan dengan cara dibeli, dan di satu riwayat disebutkan bahwa Bilal bin Rabah dibebaskan dengan cara ditukar budak siapa? Abu Bakar yang masih beragama atau masih musyrik. Sebagaimana disebutkan dalam Sirah Ibnu Hisham bahwa Abu Bakar meminta kepada Umayyah bin Khalaf untuk membebaskan Bilal bin Rabah dengan ditukar. Dia mengatakan, Abu Bakar mengatakan kepada Umayyah bin Khalaf, saya punya budak, sama-sama juga budak hitam, tapi dia badannya lebih kekar dan lebih kuat. Bagaimana pendapatmu jika aku tukar, kemudian aku ambil Bilal, kamu ambil budakku? Yang di satu riwayat disebutkan namanya adalah Nastos. Kemudian Umayyah bin Khalaf mensetujuinya, kemudian ditukar. Satu riwayat, tapi di satu riwayat menyebutkan bahwa Abu Bakar membeli dengan uang atau membeli dengan harta. Jamaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu membebaskan budak, dan seluruh budak yang dibebaskan itu kok tidak ada yang memberikan manfaat sama sekali untuk Abu Bakar. Gak bisa dimanfaatkan. Orangnya lemah-lemah. Karena sebagaimana dikisahkan, yang namanya Bilal bin Rabah itu tidak sebagaimana budak hitam yang lainnya. Yang namanya budak hitam, orang kulit hitam kan kita tahu biasanya apa? Identik dengan kuat, garang. Bilal bin Rabah gak demikian. Orangnya tidak demikian. Berbeda dengan Wahsy. Pernah dengar cerita Wahsy kan? Kuat, bahkan sampai Wahsy itu sampai dijadikan salah satu apa? Salah satu prajurit perang. Dan Bilal bin Rabah tidak memiliki kekuatan sebagaimana kekuatan siapa? Wahsy. Kuat, badannya kekar, jago apa? Gulat, berbeda dengan yang namanya Bilal. Nah, zaman melakukan Allah SWT ketika melihat demikian, maka bapak Abu Bakar, yaitu Abu Quhafah, ketika melihat demikian mengatakan kepada Abu Bakar, "Ai bunai, law annaka i'taqadta rijalan jildan yamna'unaka wa yaqumuna ma'ak." Faqala ya abati innama uridu ma urid. Wahai anakku, coba jika seandainya kamu itu memerdekakan budak, itu sekalian yang badannya kekar-kekar, yang kuat. Kamu kalau diintimidasi, kamu kalau lagi diancam, bermanfaat. Sudah, jadikan apa? Tameng buat kamu, suruh maju. Kalau mau gelut sudah, kirim mereka. Kamu malah membebaskan orang-orang lemah, perempuan, anak-anak, budak pun yang apa? Yang lemah, nggak sekalian yang kekar, yang kuat. Maka kemudian Abu Bakar mengatakan, ya, aku melakukan sebagaimana yang sudah aku lakukan. Karena Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan tujuannya untuk apa? Untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza. Allah SWT menyebutkan, padahal tidak ada seorang pun yang memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya. Lihat, bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu melakukan kesemua hal tersebut sama sekali tidak meminta apa? Balasan. Ketika membebaskan budak dengan mengeluarkan harta yang begitu sangat banyak, ternyata dia sama sekali tidak memiliki tendensi sedikit pun untuk mendapatkan manfaat dari mereka, kecuali berharap mendapatkan apa? Ya, ridha Allah Subhanahu wa taala, wajah Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu yang diharapkan oleh siapa? Abu Bakar. Ini yang menjadikan Abu Bakar kemudian dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Lail. Nah, jamaah melakukan Allah, berarti kita sudah mengetahui secara garis besar, satu ayat berarti terakhir. Wala saufa yarda, dan kelak dia benar-benar akan mendapatkan kepuasan. Terakhir, artinya Allah SWT akan memberikan sesuatu yang lebih
Hingga tentunya ketika kita melakukan hal tersebut, kita akan ridho. Karena apapun yang kita keluarkan jamaah belakang Allah SWT, sebanding nggak dengan surga? Sebanding nggak dengan surga? 1 miliar yang kita keluarkan, sebanding nggak dengan surga yang Allah berikan? Tidak sebanding. Mau tahu kalau tidak sebanding, kenikmatan yang Allah SWT berikan kepada kita sekarang ini, kalau kita hargai dengan uang, mampu kita membeli? Tidak. Kita bilang kenikmatan mata. Kita katakan kenikmatan jantung kita masih berdetak. Nikmat atau enggak? Kalau jantungnya detaknya sudah nggak normal, lebih kencang, lebih pelan, butuh yang namanya apa? Apa namanya? Ring atau pompa yang otomatis bergerak sendiri. Kira-kira harganya berapa jamaah? Cuma segini aja, ringnya. Berapa ratus juta kira-kira jamaah itu? Baru 1 ring begini nih. Belum bagian-bagian yang lainnya. Belum kesehatan mata yang jamaah dapatkan. Kalau diuangkan berapa banyak? Jamaah belum tentu bisa membeli kesemuanya. Itu baru kenikmatan di dunia. Mau kita membicarakan kenikmatan di akhirat, yang sama sekali kita tidak akan pernah bisa mendeskripsikannya. Kenikmatan yang terus-menerus, tidak sebanding dengan semua apapun yang kita berikan. Oleh karena itu Allah SWT menutup, wala saufa yarda. Semua yang sudah engkau berikan, kemudian ketika diganti oleh Allah, maka ketika itu engkau akan ridho. Betul-betul engkau mengatakan, oh, amalanku ternyata apa? Tidak sebanding dengan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita berikan, harta yang sudah kita infakkan, pada dasarnya tidak bernilai sama sekali ketika mau ditukar dengan yang namanya surga. Tidak, bahkan hanya emperannya saja, emperannya jamaah dengan 1 pohonnya, itu tidak sebanding. Hanya sejengkal tanah di surga, dengan seluruh harta yang kita miliki, kita berikan kepada Allah, kita jual untuk ditukar dengan sejengkal tanah yang ada di surga dengan 1 pohonnya, itu pun tidak apa? Tidak sebanding. Tapi Allah SWT memberikan surga begitu sangat luas kepada kita, bahkan yang paling sempitnya saja seperti apa? Seperti apa? Sempitnya surga yang Allah berikan. Seperti negara Syam. Dan itu diberikan bagi orang yang terakhir kali masuk surga, yang dia dalam keadaan gosong sekali. Ketika dikeluarkan dari neraka, gosong yang kemudian dicuci oleh Allah. Dia diberikan oleh Allah SWT surga dan mengatakan, ya Rabb, surga sepertinya sudah penuh. Orang-orang sudah masuk surga semuanya. Yang ketinggalan siapa? Saya paling terakhir ya Allah. Berarti surga sudah apa? Penuh. Dia memikirkannya demikian. Karena dia tidak tahu surga seperti apa. Ya Allah, surga penuh dong. Orang semua yang masuk surga. Ketinggalan cuma siapa? Saya yang paling terakhir. Maka Allah SWT menyebutkan surga yang diberikan bagi dia penduduk yang paling terakhir seperti apa? Negara Syam. Tahu Syam? Syam itu 4 negara. Apa saja? Lebanon, Suriah, Palestina, Yordan. Itu surga paling kecil yang diberikan oleh Allah SWT kepada penduduk surga yang paling yang terakhir. Yang dia mikir surganya sudah dikapling semua orang, gak ada yang sisa lagi tanahnya. Itu paling sempit. Ya, jangan makan Allah. Harta yang kita berikan pada dasarnya tidak akan sebanding. Ketika Allah memberikan balasan kepada kita, seketika itu juga kita pasti dijamin akan ridho. Kita tahu, ya Rabb, gak ada yang lebih, balasan yang lebih daripada yang telah kita lakukan. Balasan yang kau berikan betul-betul begitu sangat di luar dugaan kami. Tidak semisal, tidak sebanding dengan apa yang kita berikan, apa yang kita lakukan. Jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Akhir penutup dari surat Al-Lail. Berapa menit lagi? Ya. Penutup dari surat Al-Lail, jangan melakukan Allah. Allah Subhanahu wa taala dari awal ayat sudah menyebutkan bagaimana Allah menciptakan malam, menciptakan apa? Siang, menciptakan sesuatu yang berbeda, laki-laki, perempuan. Tidak hanya menciptakan secara segi zahir satu hal yang berbeda, bahkan kemudian Allah SWT menjadikan amalan seseorang satu dengan yang lainnya berbeda-beda. Ada yang beramal dengan amalan penduduk surga, ada yang beramal dengan amalan penduduk neraka. Semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya dan bermacam-macam bentuknya. Nah, jangan melakukan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian berarti kita sudah menyelesaikan surat Al-Lail. Sebelumnya masih ada waktu sedikit. Ada yang mau ditanyakan? Jika nggak ada yang ditanya, gantian saya yang tanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Follow, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau sudah tahu ya nggak perlu kita sedekahkan. Kecuali kalau kita nggak tahu, kita nggak perlu suudzon. Kalau sudah tahu nggak amanah, ya ngapain kita sedekahkan? Kalau sudah tahu nggak amanah, nggak perlu kita sedekahkan. Tapi kalau memang kita tidak tahu apakah itu amanah atau tidak, maka kita harus menghilangkan suudzon kita. Kita berikan. Toh kalau seumpama ternyata tidak diberikan sesuai dengan amanah yang kita berikan kepada orang tersebut, kita tetap dapat pahala nggak? Oh tetap dapat pahala. Sebagaimana kisah dari salah satu sahabat, saya lupa ini namanya, disebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Bapaknya bersedekah, taruh di masjid untuk Al-Suffah. Yang datang ke situ siapa? Anaknya. Ngambil sedekah dari bapaknya. Bapaknya kemudian dia datang berapa? Pak, duitku banyak. Dia, loh, kok kayak duitku? Ngambil di mana? Di masjid. Loh, itu kan duitku. Kemudian datang pada Rasulullah, saya sedekah tujuannya bukan ngasih anakku. Maka Rasulullah mengatakan, ya sudah, kamu dapat pahala sedekah dan anakmu juga berhak untuk mendapatkan apa? Sedekah tersebut meskipun keliru. Sebagaimana hadits yang sahih, kisah orang yang bersedekah pada 3 orang yang salah. Malam hari sedekah, ternyata disedekahkan kepada siapa? Maling. Malam-malam dia mumpet-mumpet mau sedekah, ada orang. Orang-orangnya diam-diam kan di pinggir rumah, dikira orang miskin, ya kan? Dikira orang nggak punya karena diemperan, kasih duit. Ternyata orang mau apa? Mau maling. Orang mau maling yang ngendap-endap, mumpet-mumpet, dikira orang miskin. Kasih duit nih. Ternyata maling. Besoknya ketemu orang, dia mumpet-mumpet mau sedekah. Malam-malam ada orang kayaknya butuh duit juga ini. Kasih duit, ternyata orang kaya yang dikasih duit. Nah, mau orang kaya jamaah kalau dapat duit itu juga mau jamaah. Gak ada orang kaya itu kasih duit nolak. Gak percaya. Saya itu pernah jamaah naik motor, duit saya 10.000 jatuh. Orang naik mobil berhenti dulu, turun dari mobil, duitnya diambil. Saya ketok pintunya, Pak, duit saya itu, Pak. Itu orang naik mobil jamaah. Duit 10.000 itu mau turun, berhenti mobil, turun, duitnya diambil kantongin. Saya berhenti ketok dulu, Pak, maaf duit saya itu. Wallahi jamaah, kisah nyata. Itu mau orang sekaya apapun kalau dia kasih duit mau nggak? Mau, meskipun cuma 10.000 dia itu mau 100.000 itu mau. Nggak ada yang nggak mau. Nah ini orang mau sedekah malam-malam bawa duit, ternyata orang kaya, ya dia mikir lumayan juga, dia nggak urusan, yang penting dia dapat duit. Nah 3 sampai yang ketiga dikasihkan kepada siapa? Seorang pezina. Nah lihat jemaah, dan Rasulullah menegaskan semua apapun yang kita lakukan selama memang niat kita benar dan tempat kita memang pada dasarnya benar, meskipun ternyata kita salah karena ketidaktahuan kita, maka kita tetap akan mendapatkan pahala. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Surat apa? Surat Asy-Syams. Kebalikannya, setelah surat Al-Lail kita akan membicarakan surat Asy-Syams. Kita membicarakan malam hari, kita akan membicarakan waktu siang hari. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.